Halo semuanya, selamat datang di podcast Podcast Podcast. Tempat kita ngobrol santai dan dengerin cerita di balik-balik karya keren Vodcom 401. Nah, kalau terakhir kali podcast kita udah bahas tentang pameran Alteria. Hari ini kita bakal dengerin tentang pameran Antarala. Yes. Nah, tapi nggak afdol dong kalau kita nggak kenalan. Oke, jadi halo semuanya, aku Mira sebagai host yang akan memandu jalannya obrolan pada hari ini. Dan di sini kita kedatangan 3 tamu istimewa nih. Ada siapa aja? Kenalin, nama aku Abid El Aulia, biasa dipanggil El. Di sini aku sebagai Ketua Pelaksana Diksar Antara 2026. Halo semuanya, kenalin aku Raden Bonifasius, biasa dipanggil Boni. Di sini aku sebagai koordinator divisi karya di pameran Diksar Antarala. Halo semuanya, perkenalkan aku Afifah Fairsa Mira Kaila, nama biasa dipanggil Kaila. Di sini aku sebagai staf dari divisi acara. Nah, karena tadi kita udah kenalan, sekarang kita bakal kulik lebih dalam lagi nih di pameran Antarala itu ada apa aja sih. Nah, dari El sebagai ketua pelaksana, boleh nggak sih diceritain Antarala itu tentang apa sih? Terus kalian kapan tuh pamerannya kemarin dan di mana tempatnya? Pameran kami itu kemarin lokasinya ya Kak, itu lokasinya kami di Leman Art Space, itu masih di daerah Kalasan, meskipun di pinggiran Jogja ya. Nah, terus untuk pelaksananya itu waktu itu kami ngambil di akhir bulan Mei, itu di weekend Jumat Sabtu Minggu, tanggal 22 sampai 24 Mei. Nah, terus untuk tema sendiri kami kan Antarala ya kan. Aku bakal spill dikit nih, kan teman-teman pasti penasaran juga kan Antarala itu apa. Nah, Antarala itu dari bahasa Sanskerta yang artinya ruang di antara. Untuk bahasanya ntar kita bakal terangin lebih lanjut lagi kok. Wow, keren dari bahasa Sanskerta guys. Oke, kalau dari Boni sendiri sebagai Boleh. koor karya, Yes, kemarin betul. tuh berapa sih Bon? Angkatan 26 yang angkat karya jumlah pamerisnya berapa? Oke, jadi di pameran Diksar ini itu dari angkatan 26 sendiri, puji Tuhan alhamdulillahnya. Ya kan, dari angkatan ini itu yang berhasil dan beruntung untuk angkat karya itu total ada 36 pameris teman-teman. Wow, banyak. Gitu. Oke, nah terus dari Kaila nih, boleh nggak dijelasin esensi Antarala itu apa? Boleh banget. Jadi antara sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana artinya itu ruang antara. Jadi menurut kami ya, ruang antara ini tuh kayak di balik layar. Jadi kita tuh diajak untuk melihat proses-proses atau pokoknya hal-hal yang biasanya tuh nggak dilihat sama banyak orang. Gitu. Oke, dari cerita di balik Betul. layar Yes. gitu teman-teman. Nah, tadi kan kita udah denger nih kalau Antarala itu ternyata dari bahasa Sanskerta. Terus pamerisnya ada 36, banyak banget. Terus tadi juga kita udah dengar esensi dari Antarala itu. Nah, kalian semakin penasaran gak sih? Nah, sekarang nih kita bakal kulik lebih dalam lagi. Nah, boleh diceritain gak sih gimana sih Angkatan 26 itu bisa memutuskan nama temanya itu Antarala? Sebenarnya kan lebih ke proses pengambilan temanya kami ya. Nah, sebelumnya kami itu kan sebenarnya kami kan masih bingung nih mau ngambil nama apa karena ini kebetulan pameran pertama kami sebagai angkatan 26 ya. Nah, waktu itu sih karena kami bingung kami coba berkaca ke pameran-pameran sebelumnya dari Diksa angkatan 25, angkatan 24. Nah, dari itu coba kita cari nama yang cocok. Oh, kami dapat nama nih Antarala yang jadi nama pameran kami sekarang. Nah, kenapa kami pilih Antarala itu dan apa yang jadi alasan kami ngambil nama Antarala? Karena ya kami ngerasa kayak orang-orang yang di dalam esensi tema Antarala ini mereka kurang terapresiasi. Nah, kami mau agar mereka dapat apresiasi yang layak lah dari orang-orang mereka. Karena kan umumnya mereka nih seperti ya seniman yang disabilitas dan mereka juga masih struggle juga di kehidupannya. Jadi kami mau agar mereka nggak dipandang sebelah mata sama orang lain, gitu. Oh jadi kayak gitu guys, alasan Angkatan 26 mengambil tema Antarala. Terus boleh diceritain nggak kemarin itu kebanyakan nih temanya itu tentang apa? Atau mungkin ada satu atau dua karya yang bisa diceritakan? Oke. Jadi sebenarnya dari kami dari angkatan 26 sendiri itu dari tema Antarala sendiri ini tuh ada yang namanya subtema kayak pengkategorian tema-temanya. Nah, contohnya kayak
profesi, kemudian juga ada proses, ada kebudayaan, ada tradisional. Jadi dari pamer itu sendiri tuh bebas untuk mengekspresikan foto yang ingin dia tampilkan tuh mau masuk ke kategori yang mana. Yang penting masih sesuai sama tema besarnya. Nah, contohnya aku ambil di profesi. Contohnya profesi itu misalnya kayak ada tukang bersih-bersih nih, tim Sodoboro contohnya, yang mana menurutku itu mereka adalah sosok pahlawan di balik megahnya atau bagusnya nama Malioboro dengan apa yang masih terlihat bersih dan lain sebagainya macamnya, yang dimana beliau-beliau ini datang ketika kita tuh belum datang gitu. Nah, terus juga ada di ada karya lain, contohnya kayak penjaga atau pengasuh bayi atau pengasuh anak-anak di panti asuhan. Jadi mungkin orang-orang tuh menganggap panti asuhan itu tempat yang menyedihkan, tempat yang serem atau gimana. Tapi dari pamer sendiri tuh pengen ngasih tahu bahwa di balik kata-kata itu, di balik stigma itu ternyata ada hal yang menyenangkan di situ. Gitu sih sebenarnya. Wow, seru banget ya ternyata cerita di balik karya-karya mereka. Nah, terus buat pembeda antara lah dari pameran-pameran platform sebelah itu apa? Ada nggak? Ada dong. Jadi pembedanya itu karena antara lain itu artinya kan tadi di balik layar ya. Otomatis foto-foto yang diambil itu juga adalah hal-hal yang jarang banget dilihat sama orang lain karena itu di balik layar juga gitu. Oh, gitu guys. Nah, terus kan perjalanan pameran antara itu panjang banget nih. Iya, Pasti kalian punya dong kayak momen berkesan selama menjalani itu. Boleh diceritain nggak? Kalau dari proses dari awal sampai akhir tentu kita ngalamin susah senang bareng-bareng ya, mulai dari proses pencarian tema, kemudian dari tema pribadi, habis itu kurasian sama kurator, habis itu akhirnya mounting, potong-potong poliform, sampai akhirnya angkat karya. Itu menurut kami itu semua hal berkesan. Tapi dari aku sendiri yang sebagai koor karya dan juga sebagai ketua angkatan kebetulan juga sebagai ketua angkatan 26, yang paling berkesan itu adalah ketika di H-1 dan di hari H di pameran. Ketika aku sendiri itu ngelihat karya-karya anak-anak 26 ini sudah terpajang di tembok galeri. Nah, itu bagi aku tuh suatu hal yang benar-benar berkesan karena aku melihat mereka try hard banget, mereka benar-benar berjuang sampai akhirnya di H-1 itu semua karya terpajang di tembok. Itu aku kayak ngerasa perjuangan yang kita semua impikan dari awal terwujud gitu. Terus akhirnya di hari H juga, di hari pertama, yang bikin aku berkesan adalah ketika sudah open galeri dan akhirnya karya-karya kami semuanya itu dilihat sama publik. Itu benar-benar berkesan buat kami sih. Hard work pays off ya guys. Yes, Wow, keren kalian. Wah, nggak terasa ya kita udah di segmen terakhir nih. Nah, kalau tadi kita udah bahas kayak lebih dalamnya tentang Antara, sekarang kita bakal bahas euforia pamerannya. Nah, Kayla, boleh nggak sih cerita ini kan kemarin di Antara tuh selain ada display karya foto tuh selama 3 hari berlangsung ya, itu ada apa aja tuh di situ? Kita mulai agak panjang ceritanya. Jadi dimulai dari hari pertama. Jadi hari pertama itu kita ada sarasehan. Sarasehan itu jadi pamer itu bisa menjelaskan karyanya masing-masing. Terus juga penonton juga bisa, pengunjung juga bisa berinteraksi gitu, nanya-nanya soal karyanya. Terus juga di hari pertama itu ada surprise buat ada surprise tuh dari angkatan kita tuh surprise itu buat pengunjung juga kating-kating kita ada surprise. Surprise-nya itu berupa dress code kita. Wow. Maksudnya apa tuh? Apa tuh? Seru ini. Dress code-nya itu baju SMA. Wow, itu. Jadi kita kayak lagi nostalgia tuh ke masa SMA juga. Ya, betul. Terus baru lanjut lagi ke hari kedua. Nah, di hari kedua tuh lagi-lagi masih ada sarasehan. Terus tapi malamnya ada karaoke. Jadi kita karaokean bareng sama anak kres. Yes, kita kolaborasi. Pasti seru banget ya itu. Seru banget. Seru banget, seru habis. Lanjut ke hari ketiga ya. Oke. Jadi di hari ketiga itu kita udah nggak ada sarasehan. Tapi kita malamnya tuh masih ada Live akustik. Yes, betul. Maaf. Live akustik bareng sama Aficom. Yes. Jadi Nama kita di sini Black Flag.
Iya, Blackband. Jadi kita di sini collab sama beberapa KSM yang ada di UPN 2 sini, di FISIP. di FISIP. Keren, keren banget. Oke, karena aku masih penasaran nih, terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Boleh. Ada nggak sih kesan-kesan selama kalian menjalani pameran kemarin? Apalagi kan itu juga pameran pertama kalian. Betul banget. Betul. Pasti ada nih. Dari El dulu gitu. Pesan-pesanku ya di sini kan aku sebagai ketua pelaksana ya, sebenarnya pada awalnya itu aku berekspektasi bahwa pameran ini yang penting ada aja gitu, kayak karyanya kalau misalnya banyak masalah pun nggak apa-apa dan acaranya nggak maksimal pun tidak apa-apa. Cuma ternyata setelah selesai ini, kok aku baru nyadar nih, ternyata bisa ya angkatanku bisa bikin pameran sekeren ini, ya nggak Bon? Iya, Kayak setuju. jujur itu udah di atas banget dari ekspektasiku, dan aku bangga sama angkatanku udah bisa bikin pameran event di Kisar ini sekeren ini kayak gitu. Ini aku biasa Iya, oh ya Boni. Sebenarnya kurang lebih hampir mirip sama si L sih, tapi dari aku sendiri kayak ngerasa proudnya tuh bener-bener tinggi banget dari aku ngelihat anak-anak yang udah bener-bener tadi kayak aku sebutin kayak udah try hard akhirnya sampai udah kepajang karyanya. Jadi aku ngelihat teman-teman semua juga ngerasa bangga atas perjuangannya, bahkan sampai pulang malam itu akhirnya menurutku terbayar sih. Itu kesan-kesan yang menurutku sangat berkesan buat aku, yang bakal aku inget terus sampai kapanpun. Terus pesannya buat teman-teman semua dari angkatan 26, semangat terus Pak Men. Ya, Yang penting semua sudah dilalui, selamat beristirahat, jangan pernah lelah untuk berpameran terus Pak. Kita Ya. harus selalu pameran bareng-bareng. Dari aku sendiri sebenarnya kurang lebih sama kayak El dan Boni. Tapi sebenarnya sebagai staff dari divisi acara tuh jujur aku juga merasa bangga banget dan senang banget bagaimana acara itu bisa berjalan dengan lancar ya selama 3 hari berturut-turut. Itu juga Puji Tuhan deh. itu juga bisa berjalan dengan lancar banget, bukan hanya karena divisi acara tapi juga karena bantuan dari semua teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya yang udah membantu. Terima kasih banyak. Oh ya, sebentar kayak aku boleh ngomong lagi ya? Boleh. Ya, aku pengen bilang terima kasih ke semua pihak pendukung dari pameran Diksar ini, dan juga buat teman-teman Diksar antara 2026, jangan lelah berkarya karena masih banyak event-event pameran kita yang masih nunggu seperti yang dibilang tadi. Terima kasih teman-teman. Semangat, terima kasih kating-kating yang baik. Terima kasih sudah membantu. Wow, di banget ya guys, kesan dan pesan dari mereka. Diingat ya teman-teman yang menonton, kesan dan pesan dari mereka bertiga untuk kalian. Oke sobat Foto 401, jangan lupa buat terus pantengin Instagram @foto401 buat tahu lebih lanjut info pameran selanjutnya. Terima kasih buat ketiga bintang tamu yang sudah datang. Ngobrol banyak kita ya tentang pameran Antarala. Aku Mira sebagai host pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye.